Dan tentu saja juga mereka akan hanya berdua saja. Asia Talent Cup Mandalika bukan sirkuit yang asing bagi kamu, karena kamu bisa melakukan back-to-back victory pada hari Sabtu dan juga Minggu, dan alhamdulillah kamu menjadi juara Asia Talent Cup. Silakan. Proses pembibitan dan proses perjalanan atlet Indonesia itu bukan tombol berbunyi. Kehadiran sirkuit Pertamina Mandalika yang juga didukung oleh Pertamina dan juga didukung oleh UIN itu memberikan proses yang akhirnya sekarang kita bisa lihat sama-sama. Australia Racing School juga Mario mulai belajar balap 2016, lalu mengikuti kejuaraan kejurnas seperti RS ini di Sentul di Mandalika, dan sirkuit Mandalika memang punya challenge sendiri, tapi semua pembalap juga mempunyai level kompetitifnya yang sama, jadi saya rasa akan cukup challenging, tapi kami optimis karena doa dari dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat berarti buat kami. Jadi ya, kami akan memberikan yang terbaik. Kami Pertamina itu bakal harus dalam konteks bagaimana sebagai perusahaan energi nasional bisa membanggakan, membawa nama bangsa ke dunia bersaing dengan perusahaan-perusahaan oil and gas lainnya. Itu yang kami sampaikan. Dan ini kami lakukan bukan hanya untuk kepentingan kami sebagai perusahaan, tapi kepentingan kami sebagai BUMN. Sama dokter sih. Ini dia, silakan. 2 minggu sebelum seri Mario sudah balik ke Barcelona, dan hari pertama langsung X-ray belum CT scan, karena CT scan memerlukan waktu 5 minggu pasca operasi dan saat itu belum genap. Lalu Mario mencoba meyakinkan kalau Mario tidak apa-apa, dan ya alhamdulillah ada hijau dari dokter. Nah, itu kita berikan tepuk tangan dulu untuk Super Mario. Mario, terima kasih. Di Mandalika, di Asia Talent Cup, dan juga National Championship, dan juga di balapan Asia. Dan ya memang tahun ini bakalan kali pertama saya balapan di Mandalika pakai motor Moto3 juga sebelumnya, dan ya pastinya banyak rider yang berbagi pengalaman dari saya karena tahun pertama saya. Cuman ya saya punya pengalaman tadi, dan saya akan saya dan Mas Mario akan melakukan yang terbaik dan mendapatkan hasil maksimal. Amin. Akhir seri. Ya sebenarnya Mario sempat khawatir tidak bisa kembali di seri karena proses pemulihannya belum cukup, tapi 3 hari sebelum Jerman Grand Prix kita ada examination lagi di Barcelona, dan alhamdulillah Mario dapat lampu hijau. Dan target Mario memang kembali sebelum summer break, karena jarak summer break ke Silverstone memakan waktu yang cukup lama, dan Mario ingin mengembalikan freedom dan feeling lagi di atas motor. Dan ya alhamdulillah kita tidak tertinggal, kita masih kompetitif, hanya perlu mengembangkan gimana caranya Mario bisa mengeksekusi lebih bagus di hari Minggu. Jadi Mario tidak khawatir dengan speed yang Mario lakukan, hanya terus berlatih dan percaya. Nice Mario, karena kita tahu beberapa di antaranya Bahwa animo sentimen positif untuk memberhentikan itu menjadi jauh lebih cepat, Mas Baron dan teman-teman semua. Artinya apa? Pertama adalah kami mengeluarkan early bird itu dalam 1 minggu habis, itu satu, dan itu beli, tidak ada free of charge. Ya. Terus kedua adalah sampai hari ini kalau kita lihat pergerakan itu angkanya sudah sekitar mencapai kurang lebih sekitar 2,5 miliar. Artinya apa? Di tahun lalu untuk mencapai angka ini itu justru mendekati race 1,5 bulan sebelum jadi masuk tingkatnya lumayan agak terbobok-bobok. Kalau sekarang itu mungkin karena channel itu cukup banyak, itu saya lihat animonya lebih mudah untuk mendapatkan tiket, dan itu bergerak setiap hari. Jadi yang menurut saya ini adalah hal yang patut kita jaga. Plus satu lagi, kita juga disupport oleh ini
di mana Mas Ketum itu memberikan informasi kepada kami bahwa mereka akan memberangkatkan 8.000 ya, 8.000 pengurus ini yang ada di seluruh Indonesia untuk sama-sama ke Mandalika. Dari kemarin kami sudah diterima oleh Mas Ketum. Waktu singkat tapi dengan daily routine untuk meningkatkan porsi latihan atau intensitas secara bertahap adalah target Mario selama dengan adanya feedback atau feeling kemarin di Jerman Graphics itu membuat Mario juga semakin optimis dengan kita kami bisa bertarung. Baik, terima kasih banyak Mario, Mas Dewi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Sekali lagi terakhir kami kepada Veda. Bagaimana kamu, Le? Bagaimana Le? Bisa dipanggil Le nanti. Veda, bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri yang ternyata baru setengah musim saat ini sudah berada pada top 10-nya klasmen dari Moto3 kejuaraan dunia. Yang kedua, pertanyaan Mas Dery adalah tentang netizen-netizen Indonesia yang cukup banyak antusias menonton kamu, mendukung kamu. Apakah ini menjadi pressure tersendiri bagi kamu? Dan bila mana sedikit mengganggu, apa kiat yang harus kamu lakukan untuk tetap kamu fokus ke bawah? Silakan. Iya, memang ekspektasi saya, maksudnya target saya di tahun ini memang belajar aja, cari pengalaman, karena juga tahun pertama saya di kelas Moto3, jadi ya cari pengalaman aja. Dan dari awal balapan di Thailand, Brazil, saya juga nggak ngira kalau bisa fight di depan. Dan cuman setelah di balapan awal yang hasilnya sangat bagus, saya jadi lebih percaya diri dan yakin kalau saya bisa. Dan ya saya targetnya yaitu di cari pengalaman sebanyak-banyaknya dan kalau bisa finish di zona poin dan koleksi poin sebanyak-banyaknya. Dan kalau menurut saya ya melihat orang banyak yang mendukung dan berekspektasi yang tinggi terhadap saya, itu nggak bikin saya ke-pressure sama sekali. Maksudnya itu malah bikin saya termotivasi dan lebih semangat. Nice one. Ya, kami persilakan untuk bisa melakukan persiapan dari rekan-rekan media sekalian, baik dari cetak elektronik dan juga online. Inilah dia Indonesia mendunia bersama Pertamina. Dan kita juga melakukan roadshow dari Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Boleh berada di tempat saya pembawa acara berbicara, karena nanti kita akan bersiap. The flags are ready and our lovely city Jakarta is ready. Ladies and gentlemen, homecoming tour Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kita itu bersama-sama dengan 3, 2, 1, and go!